Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Syifa Urrahmah Institute. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pentingnya kita belajar adab sebelum kita belajar ilmu. Ini sebuah catatan penting dari saya bagi teman-teman yang sudah mulai rutin belajar di channel Syifa Urrahmah Institute ini, supaya ilmu yang didapatkan jauh lebih bermanfaat, lebih berkah. Alangkah baiknya jika kita belajar tentang adabnya terlebih dahulu. Pada kesempatan ini saya hanya akan membahas secara ringkas tentang hal ini. Kenapa kita harus memulai dengan belajar adab? Karena di sini saya akan mengibaratkan hati adalah wadahnya ilmu. Kita ibaratkan jika ada sebuah wadah seperti ini ya, kayak tempat, seperti mangkok. Sedangkan ilmu itu ibarat air. Ilmu itu ibarat airnya. Fitrahnya sifat air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi diharapkan kepada teman-teman termasuk saya untuk belajarlah memuliakan ilmu. Itu seperti ibarat kita meletakkan air di bagian atas. Caranya satu, kita perhatikan posisi saat belajar. Jadi sebaiknya pada saat posisi belajar yang idealnya adalah dilakukan dalam posisi duduk rapi, tidak tidur-tiduran, atau tidak sambil rebahan gitu ya. Jadi kita perhatikanlah posisi saat belajar sebagai bentuk memuliakan ilmu. Selanjutnya perhatikanlah pakaian saat belajar. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita pada saat menyimak sebuah ilmu, maka kita pun memperhatikan pakaian kita saat belajar. Tidak dalam keadaan pakaian-pakaian yang kurang sopan, mungkin ya lebih tepatnya. Walaupun dalam hal ini kan kita di rumah, kan tidak ada yang ngelihat ini. Ya, memang mungkin tidak ada manusia yang melihat. Beda halnya seperti saat kita belajar di sebuah kelas. Tapi dalam hal ini kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla melihat kita. Dan Allah melihat jika kita pada saat mendatangi ilmu atau menyimak sebuah ilmu, kita memposisikan diri dalam keadaan posisi belajar yang baik, lalu pakaian yang lebih sopan untuk belajar, Allah yang melihat kita, dan Allah pula lah yang akan memberikan keberkahan dari ilmu tersebut. Selanjutnya, sebaiknya teman-teman atau saya pribadi pada saat kita belajar kita harus fokus, jangan sampai sambil disambi. Misalnya disambi sambil masak, sambil dengerin yang lain, atau sambil ngerjain yang lain, sambil beberes. Mungkin sesekali boleh untuk sambil selingan, tapi kita harus meluangkan waktu juga untuk kita betul-betul memfokuskan saat belajar seriusnya gitu loh. Mungkin kalau sambil disambinya itu saat murojaah aja atau saat mengulang pelajaran supaya tidak kosong, tapi harus meluangkan waktu untuk fokus saat belajar. 3 hal tersebut adalah salah satu langkah konkret kita untuk belajar memuliakan ilmu yang dalam hal ini diibaratkan seperti meletakkan air di bagian atas. Dan yang kedua langkahnya adalah belajarlah merendahkan hati. Ini diibaratkan seperti meletakkan wadah di bagian bawah. Salah satu langkahnya adalah posisikan diri ini merasa diri butuh dengan ilmu. Jadi kalau kita merasa diri butuh, kita akan melakukan sebuah
usaha-usaha yang lebih kuat lagi untuk bisa mendatangi ilmu tersebut. Misalnya kalau kayak kita belajar pakai kuota, kita jangan nunggu wifi gratis, tapi kita harus berusaha untuk membeli kuota sendiri, atau berusaha membeli bukunya, berusaha mencatat dengan baik, jadi merasa diri butuh dengan ilmu. Yang kedua, kita harus menganggap ilmu tersebut menjadi sesuatu yang berharga. Jadi kita harus lebih menganggap kalau ilmu itu lebih baik daripada misalnya ada kegiatan A, kegiatan B, kita lebih memprioritaskan ilmu terlebih dahulu. Jadi kita ini sebagai amalan hati ya. Jadi jika kita menyikapi atau memandang segala sesuatu berharga, maka kita akan penuh susah payah untuk bisa mendapatkannya, memperjuangkannya. Yang ketiga langkahnya adalah merasa diri bodoh, bukan merasa diri pintar. Jika kita merasa diri bodoh, maka kita akan semakin bersemangat untuk belajar lagi, dan belajar lagi. Itu sama saja seperti sedang meletakkan wadah di bawah. Karena kenapa ada seseorang yang mau mendatangi ilmu, misalnya menyimak materi saya ini, salah satunya karena merasa diri bodoh dan merasa diri membutuhkan ilmu, ya enggak? Karena kalau kita sudah merasa diri pintar, merasa diri tidak butuh ilmu, mungkin kita tidak akan mendatangi materi-materi ataupun channel-channel yang sifatnya keilmuan seperti contohnya yang ada di Shifaur Rahma Institute ini. Dengan hal ini, dengan langkah ini, maka dengan itu air atau ilmu akan mudah mengalir ke dalam wadah hati, ya. Jadi ibaratnya airnya di atas ini, maka airnya dia akan mudah menetes ke dalam wadahnya. Namun jika kebalik ya, jika dia tidak mau memuliakan ilmu dan tidak mau merendahkan hatinya, maka jangan harap air bisa mengalir dengan alami mengisi wadah yang lebih tinggi. Makanya kenapa orang-orang seperti ini akan susah mendapatkan ilmu. Kalaupun dia mendengar ilmu tersebut tidak akan masuk ke dalam hatinya. Dan jika ilmu tersebut tidak masuk ke dalam hatinya, maka sebanyak apapun pengetahuan yang dia dapat, maka tidak akan ada hasil dalam perbuatannya. Mungkin itu sedikit penekanan dan sedikit pengingat buat teman-teman dan juga saya pribadi. Saya berikan episode materi ini di sela-sela pembelajaran kita, agar supaya kita bisa melanjutkan pelajaran-pelajaran yang ada di channel ini dengan kualitas ilmu yang jauh lebih baik, dengan kualitas keberkahan yang bisa kita dapatkan, dengan salah satu usahanya adalah kita mempelajari atau menerapkan adab di dalam menuntut ilmu. Di sini saya ada informasi sedikit bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam tentang kajian adab. Saya merekomendasikan sebuah channel kepada teman-teman semua, yaitu temanya Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, yaitu tentang kajian adab penuntut ilmu dan orang yang memiliki ilmu, yang dibawakan oleh Ustadz Muhammad Nuzul Zikri hafizahullahu ta'ala. Insyaallah ada di channel YouTube beliau dengan nama channelnya Muhammad Nuzul Zikri. Insyaallah ada. Saya pun banyak mendapatkan ilmu tentang adab-adab di tema ini. Nanti ada di salah satu videonya, ada album videonya itu dia ada di Tazkiratus Sami. Teman-teman bisa simak di sana ya. Insyaallah mudah-mudahan dengan berbagi ilmu, berbagi manfaat, mudah-mudahan menjadi amal jariah tersendiri buat kita semua. Jadi untuk materi adab ini saya di sini hanya melakukan sebuah pengantar karena saya pribadi bukan ahlinya di bidang ini. Tapi mudah-mudahan dengan teman-teman bisa belajar adab di dalam channel Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, teman-teman pun bisa sambil belajar juga ilmu kesehatan
di channel saya ini, Syifa Warahma Institute. Oke, terima kasih buat teman-teman. Semoga episode kali ini bermanfaat buat kita semua dan lebih meningkatkan kualitas belajar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.